Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nur Septia and my name 221230127 and I'm from TBI 5D and I will explain about metode pendidikan Islam. Happy for watching. Oke, di slide pertama ini ada definisi metode pendidikan Islam. Secara etimologis, metode diambil dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang maknanya lewat atau melalui, serta hodos, yang maknanya cara atau jalan. Metode ialah sebuah cara jalan yang mesti dilalui dalam rangka mencapai sasaran. Secara etimologis, istilah metode berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Kata meta memiliki arti lewat atau melalui, sedangkan hodos bermakna cara atau jalan. Jadi, metode adalah sarana atau jalan yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi. Sedangkan mengajar adalah proses aktivitas itu sendiri. Keduanya harus berjalan seiring agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Oke, selanjutnya di slide ketiga ini ada prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Itu di sini itu terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama ada kemudahan, berkelanjutan, kelenturan, kesatuan dan keseimbangan, terbentuknya insan kamil, mengembalikan segalanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, keterbukaan, dan menghargai fitrah personal. Yang pertama itu ada kemudahan. Kemudahan adalah suatu kondisi yang mengacu pada sesuatu yang membuat suatu aktivitas atau proses menjadi lebih sederhana, cepat, atau tidak rumit. Istilah ini sering berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan teknologi, akses layanan, maupun interaksi sosial. Jadi, kemudahan adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi individu atau kelompok dalam berbagai bentuk, asalkan digunakan dengan bijaksana. Nah, manfaat utama dari kemudahan ini adalah memberikan efisiensi waktu, energi, dan pikiran, sehingga seseorang dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting atau mendesak. Dengan adanya kemudahan ini, hidup menjadi lebih praktis dan memungkinkan seseorang untuk lebih menikmati kehidupan tanpa harus terbebani oleh hal-hal yang rumit atau sulit. Oke, yang kedua ada berkelanjutan. Untuk konsep berkelanjutan dalam metode pendidikan Islam ini menekankan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang terjadi sekali saja, tetapi harus berlangsung secara kontinu. Hal ini sejalan dengan prinsip tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang berarti menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan ini tidak terbatas bagi setiap muslim. Jadi, pada usia atau kondisi tertentu, itu mewajibkan untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, proses pembelajaran dalam Islam tidak boleh berhenti pada satu titik tertentu, melainkan harus terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Nah, melalui pendidikan yang berkelanjutan ini, umat Islam diharapkan mampu mengembangkan dirinya menjadi keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, serta memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat dan peradaban manusia. Selanjutnya ada kelenturan. Kelunturan itu yaitu suatu prinsip yang sangat penting dan menjadi salah satu kekuatan dalam sistem pendidikan ini. Pendidikan Islam sebagai bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan dan dirancang untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi kondisi dan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran yang mendasar. Jadi walaupun seiring berjalannya zaman atau kondisi kita atau situasi, jadi dia tetap mempunyai esensi ajaran yang mendasar. Nah, untuk selanjutnya ada kesatuan dan keseimbangan. Kesatuan dan keseimbangan dalam metode pendidikan Islam yaitu merupakan dua konsep penting yang membentuk dasar pendidikan dalam Islam. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pencapaian intelektual atau penguasaan ilmu pengetahuan semata, akan tetapi juga melibatkan pengembangan aspek moral, spiritual, dan sosial yang seimbang. Sesuai dengan tujuan akhir Islam yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kesatuan dalam pendidikan Islam itu dapat diartikan sebagai adanya keselarasan dan konsistensi antara seluruh elemen yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu dari segi tujuan, materi, maupun metode. Nah, selanjutnya ada terbentuknya insan kamil. Terbentuknya insan kamil dalam metode pendidikan Islam adalah konsep penting dalam ajaran Islam yang merajuk pada pencapaian manusia yang sempurna atau manusia yang ideal. Istilah insan kamil berasal dari bahasa Arab yang dimana yaitu insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna atau lengkap. Dalam konteks ini, insan kamil adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmani, rohani, intelektual, serta sosial sesuai dengan ajaran Islam. Mengembalikan segalanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, untuk poin ini, yaitu Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang menjadi teladan bagi umat Islam. Jadi, mengembalikan segalanya sesuatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah konteks pendidikan Islam yang merupakan prinsip mendasar dalam membentuk metode pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, prinsip ini juga menekankan bahwa seluruh aspek kehidupan umat Islam termasuk dalam hal pendidikan harus selalu merajuk pada dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk poin selanjutnya ada keterbukaan. Keterbukaan itu dalam metode pembelajaran Islam, yaitu berarti bahwa dalam Islam tidak ada satu metode yang dianggap mutlak dan tidak bisa diubah. Pendidikan dalam Islam menggunakan berbagai metode pengajaran, baik itu metode tradisional seperti ceramah dan hafalan, maupun metode modern seperti diskusi dan penelitian, penggunaan teknologi, dan lain-lainnya. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, perkembangan zaman, serta tujuan dari pendidik itu sendiri. Nah, selain itu juga dalam Islam, proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas formal saja.
Akan tetapi, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik melalui interaksi dengan alam, yaitu melalui pengalaman hidup sehari-hari maupun melalui perenungan dan kontemplasi diri. Nah, untuk poin terakhir di sini ada menghargai fitrah personal. Dalam ajaran Islam, fitrah merupakan kondisi asli dan murni manusia saat dilahirkan, yang cenderung pada kebenaran dan kebaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah ini mencakup aspek-aspek seperti kecenderungan atau mencari kebenaran, kebutuhan spiritual untuk mengenal dan menyembah Tuhan secara potensi untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, setiap individu itu memiliki potensi bawaan yang unik, yang jika diasah dan dikembangkan dengan benar melalui pendidikan akan membantu individu tersebut menjalankan tugasnya di dunia dengan baik dan optimal. Oke, selanjutnya di slide keempat ada metode pendidikan Islam, yaitu ada 7. Yang pertama ada ceramah, kedua diskusi, ketiga keteladanan, keempat pembiasaan, kelima nasihat, keenam tadabur, dan ketujuh ada targhib dan tarhib. Untuk yang pertama di sini ada ceramah. Ceramah itu adalah metode penyampaian informasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar, ustadz, atau dai kepada audiens, yang biasanya terdiri dari murid-murid atau jamaah. Nah, metode ini sering digunakan dalam berbagai kesempatan seperti di kelas, di masjid, atau forum-forum keagamaan untuk mengajarkan nilai-nilai agama dan hukum-hukum syariah, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Nah, tujuan dari ceramah ini itu adalah untuk pertama menyebarkan pengetahuan agama dan memperdalam pemahaman ajaran agama Islam. Yang kedua ada memberikan nasihat dan bimbingan moral kepada umat agar mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiganya meningkatkan kesadaran dan keimanan masyarakat terhadap ajaran Islam, sehingga membentuk karakter dan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi dalam metode pendidikan Islam mengacu pada proses interaktif di mana peserta didik dan pendidik terlibat dalam pertukaran ide, pemahaman, dan pengetahuan terkait ajaran Islam. Nah, metode ini penting dalam pendidikan Islam karena tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi satu arah, akan tetapi juga melibatkan diskusi yang aktif, mendorong pemahaman yang lebih dalam dan kritis. Memperdalam pemahaman diskusi memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep Islam secara lebih mendalam sehingga mereka bisa mengajukan pertanyaan, membagi pandangan, dan mendiskusikan berbagai aspek dari ajaran Islam. Dan mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis. Untuk selanjutnya ada keteladanan. Nah, keteladanan di sini adalah proses memberikan contoh atau model perilaku yang baik kepada orang lain. Dalam konteks pendidikan Islam, keteladanan berarti bahwa pendidik atau guru, orang tua, atau figur otoritas lainnya harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, tujuan dari keteladanan adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai prinsip-prinsip Islam dapat diinternalisasi oleh murid melalui pengamatan langsung terhadap tindakan-tindakan yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya ada pembiasaan. Pembiasaan ini dalam metode pendidikan Islam adalah pendekatan yang berfokus pada proses pembiasaan anak didik untuk mengadopsi kebiasaan dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Metode ini melibatkan penanaman nilai-nilai moral dan spiritual melalui praktik dan contoh sehari-hari dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam diri peserta didik dan menjadi bagian dari karakter mereka. Selanjutnya ada nasihat. Nasihat dalam metode pendidikan Islam yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dan panduan yang berhubungan dengan cara mengajarkan dan mendidik dalam konteks Islam. Nah, nasihat dalam metode pendidikan Islam ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, terampil, tetapi juga memiliki karakter yang baik, beretika, dan beriman. Nah, metode ini juga mendorong pendekatan yang penuh kasih sayang, menyeluruh, dan sesuai dengan ajaran agama. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam metode pendidikan Islam. Tantangan pendidikan Islam dalam proses penyampaian materi, banyak guru tidak menyampaikan materi kepada siswa secara lebih kreatif dan inovatif, serta monoton. Tantangan masa destruktif adalah jika seorang guru menyajikan konten dengan cara yang biasa-biasa saja, artinya tidak ada bedanya dengan mesin teknologi. Karena kurangnya aktivitas dan kreativitas dan inovasi guru dalam menggunakan metode dalam penyampaian materi, nah mereka cenderung menggunakan pendekatan yang monoton, yaitu cara yang sama dan terus-menerus, yang mungkin tidak memotivasi atau menarik bagi siswa. Nah, dalam konteks perubahan cepat teknologi, menyajikan materi dengan cara biasa-biasa saja dianggap tidak cukup efektif. Nah, sehingga guru perlu lebih berinovasi dan menyesuaikan metode mereka agar lebih relevan dan menarik. Nah, sebanding dengan kemajuannya teknologi yang ada di zaman sekarang. Jika tidak, penyampaian materi mereka bisa menjadi tidak berbeda jauh dengan yang bisa disajikan oleh mesin teknologi. Untuk selanjutnya ada peran guru dalam metode pendidikan Islam. Peranan guru pendidikan agama Islam selain berusaha memindahkan ilmu, juga harus menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak didiknya agar mereka bisa mengaitkan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Jadi, peran guru pendidikan agama Islam tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan agama, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai agama Islam kepada siswa. Guru diharapkan dapat membantu siswa untuk mengaitkan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara keduanya yang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, untuk terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, tidak ada metode yang sempurna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, serta harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik, kondisi, dan situasi belajar. Nah, tugas guru adalah memilih metode yang tepat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang utuh. Okay, maybe enough for the presentation. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.